Dengan hormat kepada Ustadz Ajo Bendri kami silakan. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, ayah dan bunda dari BPK Republik Indonesia. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah izinkan kita untuk bisa bersilaturahim via kajian online yang sejatinya bagian dalam rangka merayakan atau mungkin mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Dan tentu setiap kita memiliki masing-masing makna dari kemerdekaan yang sejatinya kita pahami sesuai dengan latar belakang kita masing-masing. Namun kalau kita mengembalikan fungsi kemerdekaan, salah satunya mengokohkan diri bangsa kita ini agar memiliki ketangguhan dan ketahanan, maka pendidikan pengasuhan dalam ini pendidikan anak tidak bisa diabaikan. Kenapa demikian? Karena memang kualitas anak-anak yang hari ini kita didik menentukan nanti generasi atau pemimpin di masa depan. Sebagian kita yang abai dalam masalah pengasuhan ini bisa jadi memiliki utang kepada negeri ini ketika akhirnya menghasilkan anak-anak yang bermasalah di masa depan. Ini disebut malapraktek dalam pengasuhan, dan malapraktek dalam pengasuhan ini suatu yang sejatinya sangat berbahaya. Itulah mengapa menjadi orang tua di dalam Islam haruslah benar-benar memahami bagaimana menjadi orang tua yang profesional. Orang tua yang profesional adalah berbeda dengan orang tua yang abal-abal, artinya orang tua KW atau orang tua yang disebut amatiran. Dan profesionalitas sejatinya dalam Islam adalah tuntutan atas semua peran. Jadi jangan memahami profesionalitas hanya saat kita menjadi seorang pegawai, manajer, presiden, saat kita menjadi artis, atlet, bukan. Profesionalitas sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan kita bersikap profesional dalam segala urusan. Jadi profesionalitas itu adalah tuntutan atas setiap peran, dan setiap muslim harus pahami ini. Ya, dan apalagi menjadi orang tua, ya. Dalam hal inilah apa beda profesionalitas dengan amatiran atau KW atau abal-abal? Bedanya adalah di ilmu yang dikuasai atau ilmu yang dimiliki. Seseorang yang tidak memahami perannya, tidak memiliki ilmu, rentan mengalami kesalahan atau malpraktek. Makanya Rasulullah memberikan sebuah warning, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantaziru sa'ah. Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah datang masa hancurnya. Artinya ketika seseorang mengabaikan yang namanya keahlian atau kemampuan atau memiliki ilmu dalam suatu urusan, maka disebutlah oleh Rasul, tunggulah datang masa hancurnya. Inilah yang mungkin kalau dihubungkan dengan bagaimana peran kita sebagai orang tua, jangan sampai nanti tunggu kehancuran negeri ini dimulai dari generasi yang rusak. Dan generasi yang rusak ini yang kita khawatirkan. Waliyazubillah. Bagaimana kalau malpraktek dalam bidang kedokteran, ya dokter malpraktek, memang ada resikonya. Pasien jadi korban, ada yang mati. Dan kita langsung marah-marah ketika tahu bahwa dia bukan dokter. Nggak ngerti ilmu, langsung melakukan tindakan medis. Ngaco nih orang, langsung kita salahkan. Ada orang ngaku sebagai arsitek, bikin bangunan, ternyata roboh. Memang resikonya banyak kerugian, termasuknya resiko nyawa. Ternyata kita tahu dia bukan seorang arsitek, hanya tukang bangunan yang ngaku-ngaku. Dia arsitek dan tadi dokter oknum tadi adalah malpraktek dalam bidangnya masing-masing. Kalau dokter resikonya memang nyawa orang taruhannya, yang namanya arsitek tadi resikonya mungkin nyawa orang, juga yang namanya taruhannya adalah bangunan, kerugian besar. Tapi kalau orang tua malpraktek, maka kita dapati yang paling bahaya adalah kehancuran generasi masa depan, di mana anak-anak yang berasal dari orang tua malpraktek kelak menjadi anak-anak yang bermasalah. Dan inilah yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 9.
Di mana dalam surat An-Nisa ayat 9 Allah menyebutkan perhatian penting kita sebagai seorang pendidik. Kata Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu alaihim. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, dzurriatan di'afan. Nah, generasi yang lemah itu adalah salah satu PR kita. Jangan sampai kita menyisakan anak-anak yang lemah. Tentu yang maksud lemah di sini bukan lemah fisik, karena kata di'afan dikata do'if yang maknanya adalah lemah secara mentalitas. Al-Quran memuat bahasa lemah itu ada beberapa bahasa, tapi kalau lemah secara fisik Allah menyebutkan dengan redaksi wahan. Wahan itu yang disebutkan dalam surat Luqman ya. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu umuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu. Kami wasiatkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya merasa lemah, wahnan. Jadi disebutlah wahni itu lemah secara fisik. Tapi kalau dhaif, lemah secara mentalitas. Di mana ciri indikasi anak lemah adalah yang disebutkan oleh para ahli, mereka matang secara biologis tapi tidak matang secara psikologis. Dan inilah salah satu yang terjadi di negeri ini. Misalnya salah satu riset tahun 2011 dari Dignas, ya ini 9 tahun dari riset ini, sudah disebutkan salah satu hal yang membuat kita agak mengerikan. Kenapa? Ternyata salah satu risetnya menyebutkan bahwa usia psikologis anak zaman sekarang ya setengah dari usia biologisnya. Ini risetnya. Jadi usia psikologis anak zaman sekarang setengah dari usia biologis. Artinya apa? Kalau kita dapati ada anak berumur 24 tahun, usia psikisnya kurang lebih 12 tahun. Jadi jangan heran kalau ketemu anak SMA tapi ngomong kayak bayi gitu. Cius, miapah, macaci gitu. Jadi kita bisa kebayang anak SMA tapi bahasanya bahasa bocah. Jangan heran kalau ketemu mahasiswa tapi kelakuannya kayak anak SD ya, main Mobile Legends, PUBG. Dan ini yang dikhawatirkan. Jadi kalau ada suara-suara di masyarakat, mana nih mahasiswa? Kok nggak ada pergerakannya? Terlepas masalah politis dan non politis. Tapi ketika mahasiswa sekarang lebih banyak ada di panggung, aksi-aksi seperti la la la, ye ye ye. Mahasiswa lebih banyak aksinya dalam bidang kuis sebagai penonton, hanya tepuk-tepuk tangan, tidak ada di barisan depan. Sampai sekarang ada istilah the power of emak-emak. Sebenarnya itu adalah tamparan keras bahwa bahwa generasi muda sekarang nggak bisa diandalkan sampai ngandelin yang namanya orang tua, emak-emak. Yang kedua, the power of emak-emak menunjukkan bahwa kelaki-lakian generasi zaman now hilang. Bahwa laki-laki sekarang nggak bisa diandelin. Bahwa sampai perempuan harus turun tangan. Ini menunjukkan memang problem negeri ini ada dua. Selain bahwa kualitas generasi sekarang secara psikologis menurun, di mana biologisnya bertambah, tapi psikologisnya menurun. Yang kedua, kelaki-lakian, kejantannya kurang. Di mana kelaki-lakian ini bisa disebutkan salah satu faktornya misalnya, ya, salah satu risetnya misalnya tahun 2015, salah satu psikolog di BKKBN pernah menyebutkan bahkan hampir 70% karakter anak SD yang laki-laki di Jabodetabek itu kebanci-bancian. 70%. Jadi ada sekitar anak laki-laki yang 70% itu kebanci-bancian. Tentu mana kebanci-bancian ini bukan sekedar dia jadi gemulai, langsung jadi gay, tidak. Tapi ada yang hilang bahwa laki-laki berkarakter perempuan. Di mana sifat badannya laki-laki tapi sifatnya perempuan. Ya banyaklah yang kita lihat, dia misalnya baper, emosional, ya laki-laki tapi dia kalau ada masalah flight ya cenderung menghindar, hilang, tidak tangguh laki-laki. Makanya ketika suatu hari misalnya saya jadi konselor di sebuah stasiun televisi, di sebuah radio gitu ya, di swasta, tiba-tiba ada yang pernah bertanya, pertanyaannya menurut saya walaupun pertanyaan ini mungkin kita anggap lucu, tapi ada sebuah renungan ya. Ada seorang ibu bertanya sama saya, Ustadz saya punya anak umur 24 tahun, alhamdulillah Ustadz. Dia kerja di perusahaan swasta, alhamdulillah gajinya $, dan dia saya bersyukur banget diterima karena dia orang pinter dari sejak kuliah. Tapi setiap dia pulang kerja, dia itu selalu nangis, Pak Ustadz. Saya itu mau korek-korek, tanya-tanya gitu, tapi dia nggak pernah mau jawab. Akhirnya ya saya diemin aja. Besoknya dia kerja lagi, pulang kerja nangis lagi. Saya itu bingung, kenapa kok dia kerja jadi stres gini. Hari ketiga begitu juga, mau nggak mau lah saya harus tanya, kenapa anak saya ini. Akhirnya dia terbuka. Salah satu masalahnya akhirnya saya baru tahu kok selama ini di kantor dia diomelin terus sama bosnya. Bosnya marah-marah mulu, dia nggak kerjaan nggak becus. Dia akhirnya merasa tertekan sama bosnya.
Nah pertanyaan saya sama Pak Ustadz, boleh nggak saya datengin bosnya, saya omelin balik tuh bos. Perasaan saya jadi mamanya nggak pernah marah-marah sama anak saya. Ini kok bisa bos enak-enakan? Saya langsung bengong, saya nanya, ibu, anak ibu umur berapa tahun? 24 tahun Ustadz. Laki apa perempuan? Laki-laki Ustadz. Jadi kebayang laki-laki umur 24 tahun menyelesaikan masa dan orang lain, mamanya yang turun. Ya, nggak kebayang kok jadi suami. Bisa jadi istrinya yang lebih banyak di depan. Kalau ada debt collector maju, istrinya terus, kamu aja. Kalau aku nanti digampar, kamu kok mantan atlet taekwondo, kamu bisa, ayo piting. Ya istrinya yang suruh maju. Nanti kalau dia jadi bapak, baik bapak yang pengecut, lari dari tanggung jawab. Jadi memang ada krisis yang hilang di negeri ini. Salah satu memang yang disorot, faktornya banyak. Jadi kalau ditanya faktornya banyak, kita nggak mungkin dalam waktu sekitar 45 menit, saya aja bikin modulnya aja membutuhkan waktu sekitar 112 kali pertemuan. Tapi kalau mau kita jujur, ya kita berbicara dengan apa? Akarnya tentu panjang karena uraian ini, tapi ada hal yang kalau kita lihat generasi yang tadi sebutkan, mulai dari infantil ke kanak-kanakan, mulai dari yang tadi disebutkan misalnya kehilangan mentalitas kelaki-lakiannya, karena memang salah satu yang jomplang di negeri ini adalah hilangnya figur ayah di dalam rumah. Ayah sebagai sosok, sebagai kepala keluarga, sekarang fungsinya hanya dibatasi pada satu tugas, mencari nafkah. Sehingga seolah-olah ayah merasa sudah selesai kalau anak sudah diisi rekeningnya, sudah dikenyangin perutnya. Padahal ada yang lebih esensial. Tugas seorang ayah yang ini menentukan kualitas anak. Nah, ketika ayah tidak terlibat dalam pengasuhan, inilah awal dari petaka. Makanya kenapa kita dicap negeri fatherless country, negeri tanpa ayah. Salah satunya adalah muncul banyak kasus. Salah satu kasus yang mungkin mau kita urai adalah gejala penyakit psikologis yang dikenal oleh para ahli sebagai father hunger. Father hunger adalah penyakit psikologis yang dialami oleh anak-anak karena ketiadaan ayah. Ya, saya ketika baca uraian ini, saya jadi teringat sama salah satu kitab yang barulah saya temukan korelasinya. Ternyata dulu ada ulama namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu bikin kitab namanya Tuhfa al-Maulud bi Ahkamil Maulud, yang beliau tulis memang kitab ini spesial untuk para ayah. Selama ini kita memahami kalau tugas mengasuh anak, ya, berkaitan dengan pendidikan anak itu ibu-ibu. Ternyata ini ada ulama menulis kitab spesial untuk para ayah. Makanya dia tulis kitab ini judulnya Tuhfa al-Maulud bi Ahkamil Maulud, bingkisan kasih sayang dengan hukum-hukum kelahiran, spesial dihadiahkan buat anaknya bernama Ibrahim yang baru jadi ayah. Jadi dia, Ibnu Qayyim ini baru jadi cucu dari anak pertamanya yang baru jadi ayah. Nah, beliau nulis kitab ini konon memang cuma 1 malam ya, tapi tebalnya 800-an halaman. Ini ulama yang lagi iseng bikin kitab, jadilah kitab 800-an halaman. Jadi kitab ini disebut kitab 1 malam. Jadi bukan cinta 1 malam. Nah, kitab ini mengurai tentang peran ayah, salah satu yang menarik, beliau membuat kalimat di bab 16-nya. Ada kalimat yang menyentil saya. Ya, saya sebagai ayah tersentil dong. Saya harap Bapak juga yang menyimak ini memahami. Ya, salah satu yang beliau sampaikan gini. Di bab 16 itu di ujung kalimat beliau mengatakan wa idza tabartal fasadu fil aulad ra'aita amatahu min kibalil aba. Jika Anda amati kerusakan pada anak-anak pada umumnya berasal dari figur seorang ayah. Saya heran, ternyata yang dimaksud anaknya rusak oleh Ibnu Qayyim ketika berasalnya dari figur seorang ayah. Ternyata uraian beliau ini kalau didalami itu dibenarkan ulama lain. Kenapa hadis Rasulullah mengatakan ma min mauludin illa yuladu al fitrah fa abawahu yuhawidani au nasirani au yumajisanihi, ya. Beliau Rasul mengatakan setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikan dia rusak menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, menarik kalimat rusaknya ini pakai diredaksi abawahu. Abawahu itu artinya orang tua, isi musana ganda. Untuk ayah dan ibu pakai abawahu dari kata abawani. Ya, ini isim musana, isim ganda, kalimat ganda, nunnya hilang karena ada domirhu. Kalau belajar bahasa Arab tahu. Nah, abawahu artinya orang tua, tapi ini aneh. Orang tua dalam bahasa Arab tuh biasanya bukan abawahu, tapi walidahu. Walidani ini maksudnya orang tua.
wali walidayya, Rabbi fili wali walidayya. Tapi kenapa orang tua dalam ayat ini disebutnya bukan walidani tapi abawani atau abawahu tadi? Ternyata karena kalau walidani itu dominan ke peran ibu dari kata walada yang artinya orang tua dalam fungsi kelahiran. Karena walada akhirnya melahirkan. Jadi kalau ada redaksi Rabbi fili wali walidayya, ya Allah ambillah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, maksudnya orang tua kandung yang melahirkan kita, yaitu ayah dan ibu. Dan ketika berbicara tentang orang tua kandung, maka yang dominan disebut adalah ibu. Seperti firman Allah berkaitan dengan berbuat baik sama orang tua dalam surat Luqman ayat 14. Wa wasainal insana biwalidayhi, kan gitu. Ahmalat ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu, ya Allah, dan kami wasiatkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya, langsung disebut ibu. Tapi ayat ini berbicara, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muslim tadi, memakai kalimat apa? Abawahu, bukan walidahu. Memberitahu bahwa kerusakan anak memang bermula dari ayah. Di sini yang kadang-kadang ayah lupa, bahwa ketidakhadiran ayah ini sangat berperan dari kerusakan anak. Apa? Satu, anak-anak mengalami father hunger ini mulai dari anak-anak yang tidak percaya diri. Anak-anak tidak pede menghadapi dunia luar itu disebabkan karena zona ibu lebih nyaman, di mana ibu lebih banyak ya berada dalam hidupnya dia, sehingga ada anak masuk sekolah TK dia harus ibunya mamanya samping dia. Silakan cek kalau ada orang anak yang kalau mamanya harus sebelah dia, mamanya ke WC ikut WC. Kalau ini terjadi lebih dari sebulan karena nggak ada kesama ayah. Ternyata figur ayah berdasarkan riset memberikan dampak bagaimana anak membaca dunia luar. Karena ayah dianggap figur luar yang kalau ayah dekat di rumah, dekat sama anak akan merasa nyaman sehingga berkesimpulan dunia luar itu menyenangkan loh. Buktinya papa itu yang aktif di luar kalau bergabung sama aku asik. Berarti dunia luar itu nggak ditakutin, maka anak menjadi pede. Itulah mengapa salah satu tugas ayah yang paling penting yang sering disepelekan adalah membangunkan anak di pagi hari, bukan ibu. Nah, ibu-ibu silakan senyum-senyum deh. Habis ini bilang sama suami, bangunin tuh bocah tuh. Gua mulu. Enak itu. Karena ini yang disebutkan oleh Dr. Anan Baharis dalam penelitiannya. Ternyata anak yang pagi hari dibangunkan oleh ayah lebih berprestasi dibandingkan jika dibangunkan ibu. Kenapa demikian? Karena anak setiap membuka mata, dia butuh proyeksi tokoh. Wajah yang dilihat itu memberikan dampak kepada alam bawah sadarnya. Kalau yang bangunkan adalah ayah, figur yang sibuk di luar, aktif, kompetitif, anak punya jiwa petarung, jiwa kompetitor. Jadi dia memiliki, seperti ayah, kompetitif, semangat belajar. Kalau yang bangunkan adalah ibu, tetap walaupun ibunya bekerja, tapi anak kan taunya dunia ibu nggak jauh dari sumur, kasur, dapur, Carrefour, kan gitu. Dunia ibu nggak jauh dari itu. Akhirnya anak maunya ya udah, maunya nggak jauh dari dunia itu aja. Nah ini yang terjadi. Yang kedua, anak-anak yang tadi disebutkan infantil, kekanak-kanakan, ya, usia psikologisnya lebih lambat daripada usia biologis, makanya sanggup kawin nggak sanggup nikah, ya mudah-mudahan paham ya, bisa menghamili tapi nggak bertanggung jawab, ya selalu mentebar-tepek kepada semua perempuan, aku cinta kamu, ayo dong kamu, tapi ketika dia disuruh ngajak nikah akad banyak yang kabur, ya ini yang kasusnya, yang kasus kayak gini tuh banyak, artinya nggak siap secara mental menjalankan peran laki-laki karena mereka dikerdilkan jiwanya, artinya balik dulu tapi nggak akil kalau istilahnya. Balik itu mimpi basahnya cepat, tapi kematangan psikologisnya lambat. Yang ketiga, terlalu bergantung. Anak-anak yang tidak punya figur ayah ini, mereka itu terlalu bergantung, nggak bisa mandiri. Mereka terlalu lama di zona nyaman. Mereka kalau ibunya nggak tegaan, disusuinya itu, disapihnya lebih dari 2 tahun, ada sampai 3 tahun masih aja disusui. Akhirnya membuat anak itu terbiasa dalam ketergantungan. Apa-apa mama, apa mama. Kalau terlalu tergantung, bahaya. Dan yang keempat, dan ini paling fatal, kemungkinan terjadi penyimpangan seksual, yaitu kalau laki-laki cenderung feminim, ya perempuan cenderung ya maskulin, dan ini terjadi. Dan salah satunya bisa kita lihat kejadian di banyak daerah di negeri ini, anak laki-laki bergaya perempuan. Saya pernah diundang sebuah TK, ya TK ini minta saya sebagai pembicara sebuah open house gitu ya. Dan sebelum saya berbicara sebagai pembicara seminar, ada penampilan dari anak-anak ya. Salah satunya ada di penampilan lagu, nasyid, dan puisi. Dipimpin oleh seorang anak laki-laki. Nah, sebelum beberapa anak tampil dan laki-laki ini, gurunya bilang, tolong anak-anakku semua sebelum masuk panggung sepatunya atau alas kakinya dicopot ya gitu.
Ya, satu anak nih protes, awalnya dia nggak mau, "Enggak, aku maunya ini." Ini panggungnya bersih, sepatu kita supaya nyaman ya. Ya udah nggak boleh hilang kata anak ini. Ya udah ditaruhlah sepatunya di suatu tempat sambil bilang, "Awas nih sepatu mahal loh deh mama." Ya udah. Akhirnya dia maju ke panggung bersama teman-temannya, nyanyilah dia dan menampilkan beberapa kreasi seni. Singkatnya setelah dia menampilkan itu dia turun, habis dia mendapat tepuk tangan. Ternyata sepatu yang dia tadi titip itu hilang. Bukan hilang sebenarnya, ada mindahin tapi mungkin nggak ngasih tahu. Akhirnya dia respon reaktif. Langsung ngomel sama guru yang tadi minta copot. "Ibu guru gimana sih? Maksud aku jangan terus sana kan aku jadi gitu. Laki-laki ngomongnya merepet apa gitu. Saya karena saya di situ ngelihat kejadian aneh, langsung saya tahu, langsung saya peluk anak itu. Ketika saya peluk langsung saya nanya satu pertanyaan doang. "Ayahmu di mana?" Dan jawabannya ini menjadi sebuah renungan. Dia bilang, "Ayahku tuh nggak pernah pulang." Ternyata ayahnya seorang TKI yang pulangnya 2 bulan sekali kerja di luar negeri. Jadi dia nggak dapat figur bagaimana laki-laki mengungkapkan marah. Laki-laki itu kalau dari sisi setting otaknya, kalau ngomong tuh singkat, padat, memang otak laki-laki gitu. Tapi karena nggak distimulan oleh bapaknya, dia nggak tahu cara, dia taunya mamanya kalau di rumah kan apa aja dikomentar bawel. "Kan mama udah bilang sama kamu tuh sendal jangan terusan bla ya akhirnya dia kayak gitu cara ngomongnya. Kalau laki-laki normal nggak gitu. Makanya kalau laki normal itu kalau di WA panjang-panjang sama istrinya nanti jawabnya singkat, "Oke, sip." Yes, emang gitu laki-laki itu. Banyak ibu-ibu yang, "Ya Allah, gue ngirim 8 paragraf, nggak romantis banget. Cuman dijawab jempol doang," gitu ya. Emang gitu normal laki-laki. Nggak mungkin laki-laki di WA istrinya jawabannya panjang juga. "Terima kasih sayang atas WA-nya begitu menyentuh jiwa. Semoga WA ini akan menambah ikatan cinta kita. Adapun permintaan kamu untuk pindah rumah ke Pondok Indah, akan kita bahas setelah persetubuhan nanti malam." Muah, nggak bakalan. Ya kalau ada laki-laki gini WA balik lah, entah apa yang merasukimu, kan gitu ya. Itu laki-laki memang begitu. Nah, kembali bahwa ada laki-laki model kayak gini. Dia nggak tahu kenapa. Karena memang negeri ini hampir-hampir ayahnya hilang. Coba cek 0 sampai 2 tahun ayah nggak ada di rumah. Lebih banyak ibu karena kalau ibunya bekerja pembantu juga perempuan. Ya, atau nenek, oke. Masuk playgroup, jujur, playgroup lebih banyak guru TK laki-laki perempuan, guru playgroup laki-laki perempuan. Perempuan. Berdasarkan data dari Dignas, hampir 97% guru PAUD itu perempuan. Oke, masuk guru TK, anak kita masuk TK, guru TK hampir 85% berdasarkan data di PAUD perempuan. Masuk SD kelas 1, kelas 2. SD kelas 1, kelas 2 ternyata 60%, 70% itu perempuan. Jadi usia 0 sampai 7 tahun, usia emas, golden age, lebih banyak perempuan. Makanya wajar anak kita diceritakan kisah heroik. Di mana? Di kelas. Tapi cerita ibu guru. Akhirnya nggak dapet. "Anak-anak, hari ini Ibu Tina mau cerita Umar. Umar tuh gagah. Ya, jadi kamu harus gagah kayak Umar. Umar gagah." Jadi gini. Akhirnya dia pulang. Bunda, pengen kayak Umar. Aku gagah. Di mana mereka memahami mindset gagah? Karena bukan bapaknya cerita, bukan Pak Guru. Kalau Pak Guru cerita, gagah. Umar tuh kok marah, pak, tuh kayak gitu. Nah emang dia dapet. Kalau ini enggak, maka wajar anak laki-laki lekong, lelaki bertulang lunak, itu enggak dapet figur bapak. Jadi maaf, nih nggak ada masuk menuding, nggak masuk nutup menuduh. Kalau kita punya teman yang agak-agak melambai, ya kita nggak salahkan, ya lelaki bertulang lunak atau laki presto itu, nggak kita salahin. Kita nggak mau nuding, tapi kalau boleh jujur temenin dan tanya aja. "Hubungan lu sama bapak gimana?" Paling kesimpulan yang paling besar adalah biasanya nggak dekat sama bapak, nggak dapat figur bapak. Bahkan lebih ekstrim, maaf nih, ketika penyimpangan seksual sudah masuk kepada diri mereka sehingga menjadi LGBT. Sebagian besar LGBT itu terutama gay itu karena nggak punya figur ayah. Saya dulu ngisi pengajian khusus kaum gay. Ya tapi jangan suuzon ya, saya normal, alhamdulillah anak 5. Jadi saya ngisi pengajian khusus kaum gay, saya datengin beberapa, dulu gay itu datang ke saya itu 8 orang gay ngaji sama saya. Ya tapi 3 kali doang ngaji, setelah itu saya bubarkan. Kenapa? Karena setelah ngaji rutin 3 kali, saya malah makin was-was. Ternyata mereka makin ngaji, makin akrab, makin jatuh cinta. Jadi bahaya banget. Wah, jangan deh. Akhirnya saya minta, oke, yang mau ngaji sama saya datang satu-satu, nanti kita saya berikan
treatment, konseling, masalah personal gitu. Ternyata 4 orang nggak suka, kemudian 4 orang ini ngeblok saya, nggak mau lagi ngaji, 4 lagi masih mau. Walaupun datangnya awalnya sepekan sekali, kemudian sebulan sekali, 2 bulan sekali, sekarang setahun sekali pas lebaran. Ya sekarang juga lebaran kemarin nggak datang karena Covid. Nah, yang menarik adalah ya dari mereka tuh bahkan udah punya gaydar. Gaydar itu gay radar. Ini level gay di tingkat tinggi. Gaydar radar itu sampai bisa ngelihat wajah orang doang sekilas udah langsung bilang, "Ustadz itu gay." Dan selama ini saya belum pernah ngelihat dia meleset, valid. Ya, apa perlu saya bawa nanti ke BPK sekali-sekali untuk ngecek satu-satu gitu. Ya, boleh kalau ridho gitu. Nah, itu benar saya pernah tanya salah satu gay pernah WA saya dari Sukabumi itu pengen sembuh, "Ustaz, saya pengen sembuh dong, minta tolong Ustaz," gitu. Akhirnya saya minta dia datang ke kantor saya waktu itu di Akal Islamic Center di Tebet. "Kamu naik kereta dari stasiun Bogor nanti ketemu nanti di ini aja, di mana, di Tebet," saya bilang gitu. Nanti di Akal langsung datang dari Tebet, "Iya Ustadz," gitu. Akhirnya dia datang pas banget binaan saya yang Gedar ini juga datang dan mereka nggak saling kenal, saya juga nggak kenal sama Geni karena lihat hanya di mana di WA doang foto profilnya. Nah, ketika dia datang pas azan zuhur itu berkumandang. Pasti ketika azan zuhur berkumandang, dia datang dan saya nggak ngecek lagi. Singkatnya begitu dia datang ya, tiba-tiba azan zuhur kita sholat. Nah, sholatnya ternyata sederet satu saf gitu. Ketika sholat satu saf sederet, ternyata begitu selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tiba-tiba binaan saya bilang ke saya, "Ustadz, 5 orang sebelah Ustadz gay." Saya langsung ngecek, langsung valid. Wih, dahsyat banget, langsung tahu dia. Wah, saya tahu banget dan itu dia nggak dipakai oleh HRD dia. Jadi HRD dia kalau wawancari karyawan baru itu misalnya dia disuruh datang karena kerjanya cuma office boy. Office boy yang bawaannya cuma bawa makanan gitu. Jadi dia kalau datang ke ruangan wawancara cuma ngasih minuman, ngeliat sekilas, abis itu dia keluar sebentar, setelah karyawan baru nih wawancara dipanggil lagi dia. Ditanyain, "Eh, tadi yang barusan gua wawancari gay, Pak. Gay bukan?" "Gay, Pak." Langsung dicoret, tuh bayangin. Bayangin cuman office boy jadi konsultan HRD, tuh bayangin. Saya minta gaji lebih harus jadi itu. Nah, tapi yang menarik itu gini, dari 8 orang gay ngaji sama saya ini, ya, saya nggak katakan bahwa ini penelitian, tapi ada hal menarik. 8 orang ini 100% menjawab, "Kenapa lu jadi gay?" Karena nggak punya figur bapak di masa kecil. Karena bapak nggak ada. Dia benci sama bapak. Bapak yang cuek, bapak yang jahat. Ini dia merasa bahwa bapak itu selama ini nggak peduli sama urusan dia. Nah, ini yang membuat akhirnya menjadi masalah berat. Makanya kenapa ya saya mohon maaf ya kalau saya bikin buku nggak ada masuk promo, nggak ada masuk beli, silakan nggak beli nggak apa-apa. Tapi bacanya misalnya kalau ada punya teman punya buku Fatherman dan saya ingat buku saya nggak dijual di toko buku, hanya di website www.fatherman.id. Saya hanya ingin mengembalikan peran ayah. Saya ingin para ayah, "Yo ayah, sibuk silakan, tapi ingat anakmu butuh figurmu. Jangan sampai dia ngefans sama pahlawan fiktif. Jangan sampai ngefans sama Spider-Man, Superman, Iron Man, Aquaman, ya, Frutangman, Sosroman, Hanoman, Solesman. Enggak, saya pengen ayah lah. Ayah jadi sosok Fatherman. Ayah jangan sampai punya anak-anak yang akhirnya nggak punya figur ayah tadi melambai. Makanya saya bilang, silakan para ibu-ibu hadiahkan ke suami atau kalau ada yang punya temennya punya buku Fatherman, fotokopi, kasih, bagikan, ikhlas saya. Nggak usah mikirin, kalau dijualin itu namanya melanggar hak cipta, bajak. Tapi kalau dibagiin fotokopi, boleh. Ustaz, saya boleh nggak tulisan Ustaz saya tulis, saya ulang, kemudian saya tulis di bawah Ustaz, saya back capture, saya kasih, boleh. Kenapa? Karena memang saya pengen bersama para rekan-rekan Ustadz yang lain, termasuk juga para aktivis, yuk kembalikan peran ayah, karena negeri ini darurat ayah. Salah satu yang darurat ayah itu karena anak-anak yang kita temukan lapangan nggak punya figur ayah tadi. Anak laki-laki ketika nggak punya figur ayah tadi. Apalagi ke fakta ya tadi kebanci-bancian. Yang kelima juga anak yang tidak punya figur ayah, faktanya adalah menjadi anak yang tidak punya pendirian, mudah dibujuk, baper. Ada yang menarik, misalnya salah satu kawan saya, Ayah Irwan, yang sama-sama ya bikin buku, ya kalau beliau bikin bukunya Aku Mau Ayah, ini juga Masya Allah, ini juga buku inspirasi banget. Ini kisah-kisah anak yang terabaikan Ayah Irwan. Guru saya nih, ya guru saya ini kalau mau belinya juga bisa, ada bukunya kalau nggak salah, saya nggak tahu di mana, tapi bisa lewat kami juga. Nah, yang menarik adalah beliau cerita nih kejadian di daerah Jogja, ada BNN Jogja, itu nangkep satu anak
pengedar, anak SMA. Ya, anak SMA umur berapa ya, 16 tahun itu gara-gara ngedar narkoba. Ya, akhirnya diselidiki oleh penyidik, ternyata anak ini orang kaya. Anak orang kaya maksudnya. Yang kedua, tes urin menyatakan anak ini negatif. Dia nggak make. Sehingga penyidik heran. Kenapa? Karena umumnya yang jadi pengedar itu motifnya dua. Satu, biasanya dia make. Karena dia make, dia butuh stok barang kan, maka dia ngedar. Ternyata yang kedua, dia nggak make. Yang kedua, yang biasanya orang ngedar itu karena motifnya karena ekonomi, dia miskin. Dan ini anak orang kaya. Dia anak orang kaya, dia ngapain lagi? Dia udah ada duit dari bapaknya. Yang kedua, dia nggak make. Kan kita heran. Ini anak nekat banget. Jadi pengedar kan berat hukumannya. Akhirnya dibujuk-bujuk, oke lah. Dia mau menjebak sang bandar. Akhirnya dipasang alat penyadap di tubuhnya dan dipasang CCTV di sebuah mall, janjian rencana di mall ini. Ya, akhirnya kita bantu anak ini untuk menjebak si bandar. Nah, yang menarik, akhirnya datang nih, dia duduk di sebuah lobby mall, nunggu si orang yang mau bandarnya itu. Sampai datanglah bandar ini. Ketika dia datang, kita lihat pakai topi pet, kita dipertontonkan hal yang inilah menjadi lampar buat ayah. Satu, ketika dia datang, dia melakukan sesuatu yang nggak pernah lakukan bapak kepada anak laki-laki. Jarang maksudnya. Tahu apa Pak? Buat bapak ingat nih. Dia datang langsung menepuk bawah anak nih. Maafin Om ya boy. Om telat. Makasih ya, kamu udah sabar nunggu. Good boy. Banyak bapak yang nggak tahu kalau bahu bagi anak laki-laki adalah pride. Harga dirinya. Ya, bapak yang nggak pernah menepuk anak laki-lakinya, seraya mengapresiasinya, tuh anak akan tumbuh menjadi laki, mencari laki dewasa lain yang akan menepuk bahunya meskipun kepala preman. Jadi kalau ada anak ikut geng motor, ikut klub-klub lain, itu karena kepala gengnya walaupun jahat tapi fair. Hebat loh, habis bacok 5 orang, good. Nah ini kenapa? Bahu. Suami ibu nih bagi para istri. Kalau pulang habis kerja capek, nggak pernah, makasih ya mas, nggak pernah tepuk bahunya, bahaya tuh. Karena bahu bagi laki-laki ini harga diri. Harga diri bagi laki-laki kayak NKRI, harga mati. Makanya kalau nggak dapat itu, cari. Nah ini kita dipertonton, ih gila nih, ternyata si bandar ini, makanya saya baru tahu, nah ini silakan kalau klarifikasi ke BNN, saya baru tahu di luar negeri, bahkan mungkin di Indonesia, bandar narkoba, pengedar narkoba dan predator seksual, sebelum menjalankan misinya, mereka ikut workshop parenting 3 hari. Bayangkan mereka, pasang bandar, belajar workshop parenting. Mereka tahu targetnya anak kita. Makanya saya terpelajari itu ada namanya teknik grooming. Sekiranya saya bukan ustadz, saya paling gampang menjerat anak perempuan. Paling gampang bagi saya untuk jadi predator seksual. Paling gampang saya untuk mengerti. Kenapa? Karena ternyata saya tahu, saya dipelajari teknik membuat anak-anak itu gampang banget ikut sama kita. Ada teknik yang namanya teknik grooming. Kalau mau tahu teknik grooming, ya mungkin nanti saat kita bahas. Tapi intinya gitu. Nah yang kedua, saya dipertontonkan lagi. Kami dipertontonkan lagi ketika bandar ini udah menepuk bawah ini. Kemudian dia duduk. Ingat, ketika dia duduk, dia menanyakan juga kepada anak ini pertanyaan yang mungkin nggak pernah dipikirin sama orang tua. Coba, selama ini ortu kalau ketemu anak, biasanya pertanyaannya apa? Udah makan belum? PR udah belum? Hafalan kamu juz berapa? Apalagi anak pesantren. Tapi si itu bapak itu. Kalau ibu nanya lebih sadis kadang-kadang. Tupperware mama mana? Hah? Hilang ya? Hilang bener kamu. Tupperware mahal dihilangin. Nah itu kalau mama itu. Nah ini mama nih, mama milenial gitu. Anak pulang ditagih Tupperware-nya dulu. Kamu tuh nggak tahu Tupperware ini arisan mama. Nah, ini saya korban dari istri Tupperware. Saya juga pernah ngilangin selalu ditagih. Habis Tupperware lah Allah. Suami pulang tagih Tupperware. Nah ini nggak tahu nih mama milenial. Ya sampai kalau Tupperware hilang dicap anak durhaka. Ya. Nah itu si bandar ini ketika dia nanya, ini mungkin nggak kepikiran nggak kita nanya. Dia pertanyaan dia sama anaknya apa? Are you happy? Kamu bahagia nggak hari ini? Ya Allah, kita langsung lihat mata anak ini berbinar Pak. Bu, matanya berjelas gitu. Dan dia langsung meluk Om ini sambil bilang, makasih ya Om. Om dong yang ngerti banget perasaan aku. Pernah nggak kita nanya anak kita, kamu bahagia nggak? Pernah nggak kita tahu bahwa anak kita meratap, menangis? Nggak tahu kita. Pernah nggak kita tahu dia stres dengan beban kuliah online yang saat ini? Pernah nggak cuman kita bilang, kerja itu kamu tuh susah banget. Nggak pernah kita tanya perasaan, nggak pernah kita bilang, capek ya bang ya? Stres ya bang ya mikir. Nggak pernah kita berempati. Makanya di situlah bandar dan pengedar masuk di situ. Nah bapak itu nggak pernah di sini masuk dalam jiwa mereka. Kantong jiwa kosong. Bagi anak laki-laki gampang dipengaruhi. Bagi anak perempuan yang kacau. Salah satu dampak dari father hunger khusus bagi anak perempuan. Yaitu anak cabai-cabean. Maaf nih.
Ini bukan swasembada beras atau swasembada tumbuh-tumbuhan, bukan. Saya dulu konselor anak remaja dari tahun 2000 sampai sekarang menangani ribuan anak, tapi saya ingat tahun 2011 saya menjadi konselor di jalanan, saya setahun melakukan yang namanya penetrasi langsung ke anak-anak. Saya dulu ikut klub sepeda namanya, saya dulu nongkrongnya di 7-Eleven di Pancoran, sekarang jadi Mitsubishi kalau nggak salah. Karena udah bangkrut, saya dulu masuk klub sepeda namanya sepeda fiksi. Ya nama klubnya fiksi-fiksi. Ya jadi saya goes setiap jam 11 malam sampai roti bakar Edi jam 5 pagi roti di daerah Blok M ya. Itu saya banyak bertemu dengan anak-anakku seperempuan ya. Saya disitulah tahu bahwa ada cabe-cabean ya, kalau cowok terong-terongan. Kalau bencong terong dicabein, kan itu yang sekarang ya, terong balado. Nah, habis cabe-cabean, ada cabe-cabean juga ada 2 jenis, Bu, Pak. Ada cabe merah, ada cabe hijau. Kalau cabe merah itu anak ABG yang tubuhnya rela dijamah untuk eksistensi sosial. Pansos ke istilahnya gitu. Gue sih nggak apa-apa digrepe-grepein asal sama Atta Halilintar. Gue sih nggak apa-apa dihamilin asal sama Aliando, asal sama anaknya Ahmad Dhani. Itu cabe merah, motifnya pansos. Ada juga cabai hijau kalau motifnya ekonomi. Ya asal dibeliin pulsa, dibeliin kuota, dibeliin tas, bermerek, gadget. Mereka lakukan itu. Itu cabai-cabian. Ya, setelah cabai-cabian ntar ada jamur. Jamur tuh janda di bawah umur. Jadi cabai-cabian yang gaulnya bablas, ujung-ujungnya ya akhirnya apa yang terjadi? Dia hamil, akhirnya hamil paksa nikah. Setelah nikah diceraiin sebentar. Habis itu, habis lahiran ceraiin langsung jamur, janda di bawah umur. Karena jamur ini nggak dapat asupan suami yang nggak bertanggung jawab, kan tadi ya, cuma bisa menghamili setelah bercerai pun dia nggak tanggung jawab sama mantan istri dan termasuk anak yang diasuh oleh mantan istrinya. Akhirnya si perempuan ini menjadi bermetamorfosis jadi jagung bakar. Jagung bakar itu jablay tanggung baru mekar. Nah itu istilah mereka. Jadi ini kalau ini terjadi, nah satu fakta yang mungkin bisa jadi pelajaran. Kenapa mereka menjadi begini? Karena lagi-lagi nggak punya figur ayah di masa kecil. Tuh bayangkan, ngeri nggak? Nyata ngeri. Kalau bapak nggak terlibat dalam pengasuhan, itulah ngerinya. Salah satu yang ngerinya adalah saya pernah belajar di Malaysia, di University Putra Malaysia, ya di jurusan Family Ekologi, fakultinya namanya Human Ecology. Ya profesor saya namanya Profesor Dr. Rumaya Johari, dan saya mendapatkan sebuah tulisan menarik bahwa ternyata ayah yang tidak terlibat dalam pengasuhan khusus pada anak wanita. Saya boleh tahu di sini Bapak Ibu semua, boleh yang saya lihat yang punya anak wanita boleh angkat tangan? Yang punya anak wanita? Masya Allah, anak wanita. Bapak-bapak deh, bapak-bapak. Oke. Bapak-bapak punya banyak ya. Saya harus sampaikan fakta ini ya Pak ya. Mudah-mudahan nggak tersinggung. Saya harus sampaikan. Anak wanita nggak punya figur ayah, dampaknya 2. Ya silakan. 1, jika dia sudah ABG, dia gampang jatuh ke pelukan lelaki lain. Ketika anak perempuan dia tumbuh jadi ABG, salah satu kebutuhan dia adalah perhatian, cinta. Bapak yang lisannya kaku untuk mengatakan duhai my love, duhai my princess. Ini kan bidadarinya papa, cantik sekali kamu. Gak pernah ngomong gini, maka ada cowok lain yang akan ngomong gini, hilang dah. Karena ada cowok modus sekarang, walaupun dia seorang yang ngaku-ngaku seorang aktivis dakwah, hati-hati sekarang ada playboy visabilillah. Motifnya pakai ayat, Assalamualaikum ukhti. Bangunlah di tengah malam. Semoga ukhti ditinggikan derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Syukron akhe itu. Assalamualaikum bidadari surga. Bidadari dunia memang tak bersayap tapi dia pasti berhijab. Semoga itu kamu. Kelepak tuh anak ABG kita. Langsung dia bilang, oh, so sweet. Bapak kamu supir angkot ya. Kok tahu? Soalnya kamu ngetem terus di hati aku. Kelepak itu. Bapak nggak pernah ngomong gitu. Makanya ketika dia tumbuh dia butuh ini, bapak nggak pernah ngomong hilang. Jadi kalau ada anak ABG yang pacaran bisa 3 kali seminggu, karena nggak punya figur bapak. Saya ada seorang anak perempuan, ini saya tangani juga. Dia pulang, dia sekolah Islam. Keluar dari sekolahnya, dia bawa copot di babnya karena memang sekolahnya agak bebas gitu kalau luar sekolah, jadi bawa copot. Dia memang cantik, dia nunggu di halte busway, karena sekolahnya dari ke rumahnya itu pakai busway. Lagi nunggu halte busway, ada seorang preman, ngeliatin aja. Ngeliatin gitu. Kemudian dia langsung nggak ngerasa tenang lah, akhirnya dia apaan sih gitu, awalnya nggak tenang, tapi si cowok ini ngeliatin terus, akhirnya dia protes, mas matanya dijaga, ngeliatin orang kayak gitu banget, gue risih lagi,
Akhirnya cowoknya cuma senyum doang. Apaan sih lu senyum-senyum apaan? Kayak cakep aja lu. Malah kayak mau senyum. Lu ngeliatin gue lagi, gue lapor polisi ya. Tahu apa kata cowok ini? Silakan lapor polisi, lapor tentara juga boleh, Satpol PP kalau perlu. Gua sih rela di penjara demi melihat mata yang paling indah di muka bumi ini. Awalnya dia bilang apa-apaan sih lu? Ya enggak, gue baru pertama kali gue ngelihat ada mata paling indah gitu. Apa sih lu? Gitu. Dia langsung masuk ke dalam busway yang baru aja datang. Awalnya dia kesel, tapi begitu yang dia ingat apa? Mata yang paling indah di muka bumi. Langsung buru-buru lihat handphonenya. Masa sih? Langsung lihat handphonenya dia. Pulang, dia langsung ngelihat kaca, langsung lihat, iya mata gue paling indah. Kenapa? Bapaknya gak pernah ngomong itu. Bapaknya gak pernah ngomong, Masya Allah cantik banget anak papa. Ih matanya kamu bagus banget. Ini matanya papa nih. Kalau mata mama kan mata duitan. Jangan tersinggung Bu. Misalnya gitu. Nah ini mata papa nih Allah. Gak pernah. Akhirnya tuh anak besoknya datang ke halte itu sengaja. Untuk apa? Digodain. Akhirnya gue itu godain, lama-lama kenalan, akrab, ujungnya pacaran. Waliyazubillah, 6 bulan kemudian hamil. Maka banyak ini kejadian. Jadi betapa anak wanita, ada seorang pengusaha, nelfon saya, pengusaha batu bara. Ustadz, tolong Ustadz, saya pengen ada konsultasi Ustadz. Ketemu saya di perusahaannya, yang ruang kerja dia aja belum besar. Liatin foto anak gadisnya, cantik, lesung pipi, umur 15 tahun, perempuan. Anak keduanya juga perempuan, katanya kelas 5 SD. Dia cerita, anak saya perempuan ini baru mulai pacaran Ustadz. Jujur Ustadz, saya belum bisa mencegahnya, nolaknya Ustadz. Ya karena saya yakin lah dia pacaran gak macam-macam lah. Nah, terus kenapa cerita sama saya? Soalnya gini Ustadz, saya baru kenal pacarnya Ustadz. Dan saya kaget banget Ustadz. Wajah pacarnya hancur banget Ustadz. Nauzubillah min dzalik. Itu bedanya Ustadz kayak langit sama sumur. Ya kalau langit sama bumi kan deket. Saya mikir langit sama sumur. Apalagi sumur pengoboran minyak. Gak kebayang tuh jeleknya tuh cowok gitu ya. Jadi Ustadz bisa nggak Ustadz datang ke kantor saya, ke rumah saya. Ustadz kan konsul anak. Ustadz nasihatin dong anak saya. Kalau sama Ustadz mungkin mau. Saya paling males tuh dapat tugas nasihatin anak orang. Udah kayak tukang pos. Tapi entah kenapa saya mengiyakan hari itu. Mungkin karena penasaran beda langit sama sumur kayak gimana kan saya bingung kan. Akhirnya saya bela-belain tuh. Pakai mobil mewah bapak ini dibawa saya ke rumahnya. Pas banget azan asar berkumandang. Saya datang bapak itu sholat di gazebo yang di keliling kolam renang itu. Sholat kita habis sholat asar, kami duduk di ruang utamanya, di ruang tamu dia. Yang kebetulan kan rumah dia besar, masuknya aja gitu dipakai pintu gerbang ada security dan ada CCTV lah. Begitu saya masuk di ruang tamunya lagi ngobrol, sengaja jendela itu dibuka untuk mengawasi pintu gerbang kalau ada yang masuk. Nah, waktu kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba pintu gerbang dibuka sama satpam. Masuklah sebuah motor sporty, ada cowok pakai helm full face, ada cewek dibonceng, cantik, cewek ini turun. Saya langsung nebak nih anak si bapak ini, betul. Nah, begitu cowoknya buka helm, saya sontak istighfar, astagfirullahaladzim. Bener juga ya. Ini mah di bawah standar RSNI Pak, gitu. Si bapak langsung, bukan Ustadz lihat sendiri kan hancurnya luar biasa. Saya bilang, salah ngomong, buat tuh Ustadz nggak tahu kan tuh hancur banget. Nah anak ini dengan PD-nya gandeng pacarnya, nggak ngelihat kita lewat garasi langsung tembus belakang, karena memang garasi rumahnya itu langsung jalan ke belakang. Jadi nggak ada pamit itu, udah kesal bapak, nggak ada sopan-sopannya anak sekarang. Singkatnya entah kenapa si anak laki-laki ini langsung pamit gitu. Om, nggak tahu kenapa Toto mau pulang. Om, aku pamit ya Om. Si bapak kan udah kesel tahu. Iya loh, pamit sana. Gitu. Diantar lama si anak perempuan ini ke pintu gerbang, pergi dia. Singkatnya begitu dia udah selesai itu, di papa ini langsung kesel, manggil anak perempuan, sini nggak sini. Ya langsung diri. Langsung anak dia datang. Sini kamu. Datang. Tiba-tiba saya duduk aja kan. Kenapa Pak? Kamu bisa nggak sih milih pacar yang mukanya beneran dikit? Bikin malu papa kamu. Secantik kamu dapat kayak gitu, emang gak ada yang lain apa? Apa kata si cewek ini? Pak, aku tahu dia jelek. Aku tahu dia mukanya rusak. Tapi papa harus tahu ya, dia adalah satu-satunya lelaki yang bisa menyanyikan lagu Adele dengan baik di depanku. Saya bingung, lagu Adele itu lagu apa? Kata saya kan bingung saya. Ternyata ini kejadian tahun 2011. Saya googling pakai handphone saya, BlackBerry yang lemot tuh. Adele itu ternyata finalis American Idol. Dulu lagi ngehits lagunya Someone Like You. Jadi kata si cewek ini, Pak dia ini jago main gitar. Suaranya bagus, lagunya romantis. Semua cewek-cewek di kelas aku banyak yang pengen jadi pacarnya, Pak. Dan aku yang dipilih, Pak. Aku paling beruntung, Pak. Bayangin.
Dari sinilah saya bisa memahami kenapa ada anak band yang mukanya hancur bisa nikah berkali-kali. Ya nggak usah mikir siapa-siapa ya, pokoknya bayangin aja lah. Intinya kalau mau jahat nih, kalau mau jahat, jangan jahat ya. Saya aja bisa praktekin ini. Kalau mau jahat, deketin anak wanita yang nggak punya figur ayah di masa kecil. Ingat tuh, anak bapak. Makanya nih bapak-bapak semua khususnya ibu nih bilang sama suami. Ingat nih buat para suami. Ya, kalau merasa tersinggung habis ini nggak ngundang saya lagi, bodo amat biarin deh. Ya, ingat, jika bapak tidak dekat dengan anak wanitanya, siap-siap menerima calon mantu yang menyesakkan dada. Bagi anak wanita, ayat itu the first love, cinta pertama. Jika dia jatuh cinta ingin laki seperti ayahnya. Tipe kamu kayak siapa? Kayak papa. Tipe 90, beratnya 90 maksudnya. Kalaupun bukan kayak papahnya, minimal pilihan papahnya. Pilihan papa, ndok sini. Umurmu udah berapa? Udah 27 tahun. Mana laki-laki calon mantu papa, masa nggak ada? Habis nggak ada yang kayak papa. Kalau yang kayak papa nggak mungkin. Mamamu doang paling beruntung di muka bumi ini kan gitu ya. Kalau kamu mau, papa punya kawan, anaknya baru pulang dari Singapura. Kemarin papa ke rumahnya, bagus, ganteng, keren, ya baik, sopan, soleh. Kemarin suaranya bagus banget pas jadi imam. Ya imam sholat zuhur, ya berarti pas takbir doang bapak dengar. Nah, bapak pengen dia jadi mantu papa. Oh gitu. Itu pilihan papa. Iya. Kamu mau nggak? Mau. Begitulah bagaimana anak udah dekat sama bapaknya. Makanya baginda Nabi ini belajar. Suatu hari Abu Bakar melamar Fatimah. Ternyata Abu Bakar, ingat nih, Abu Bakar sahabat yang imannya nggak diragukan. Kaya pula. Ditolak sama Rasul. Yang kedua Umar. Umar juga iman tak diragukan. Kaya pula. Melamar Fatimah ditolak sama Rasul. Yang terakhir adalah bagaimana sahabat bernama Ali. Ali iman juga tak diragukan tapi miskin. Coba pakai logika, ibu-ibu kalau misalnya tanya, ya ada bapak, ada orang soleh kaya sama soleh miskin, ya, pilih mana kira-kira? Pasti soleh kaya, normal. Soleh kaya sama soleh miskin pasti soleh kaya. Tapi Fatimah milih Ali yang soleh tapi miskin. Tahu jawabannya? Karena Ali paling mirip baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah Fatimah mengatakan Ali ini bapak gue banget. Maka disinilah kenapa, mohon maaf, karena waktunya jua, saya nggak mungkin menguraikan lebih panjang lagi, tapi kesimpulannya, betapa sosok ayah sangatlah penting, sehingga kalau kita ingin memulai, terutama mengenai pengasuhan, yuk mulai melibatkan dan mengajak para ayah, silakan sesibuknya ayah jadilah father man, yaitu father man yang belajar, ya berusaha menjadi ayah yang dirindukan, ayah yang dicintai. Mudah-mudahan setiap kita pulang menjadi sosok yang anak merasa nyaman, berkesan, bahkan kehadiran kita selalu dinantikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja yang disampaikan. Ya, Fatherman ini ada di www.fatherman.id bagi yang ingin mencari informasinya. Ya, tidak ada toko buku manapun. Ya, taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Ustaz. Ini ada banyak pertanyaan, Ustaz. Satu persatu izin kami bacakan, Ustaz. Tapi sebelumnya mohon maaf nih kepada Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaan yang masuk sangat banyak, jadi mungkin akan kami pilih saja yang terkait dengan kita semua lah gitu ini. Jadi yang pertama, Ustaz, izin bertanya. Jadi yang hadir di sini, Ustaz, terdiri dari BPK yang tidak hanya di Jawa Barat, Ustaz. Jadi BPK ini ada di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi alhamdulillah dari banyak provinsi hadir di sini. Nah, salah satu pertanyaan yang kemudian hadir di sini ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kebanyakan pegawai BPK ada yang domisili berbeda dengan keluarga, dan seringkali bertemunya hanya sebulan sekali, Ustadz. Seperti apakah menjadi fatherman yang baik, sedangkan media komunikasi hanya sebatas komunikasi elektronik sekarang? Mohon pencerahannya, Ustadz. Jazakallah khair. Iya. Baik, pertama memang serial Fatherman ini ada serial lanjutannya, tapi belum kami cetak, judulnya Ayah Pengembara. Ayah Pengembara adalah serial lanjutan buat ayah-ayah jarang pulang. Ingin saya sampaikan gini, ayah jarang pulang itu bukan hanya terjadi di zaman now. Ayah jarang pulang itu adalah tradisi kelaki-lakian di zaman dulu, memang itulah sejatinya ayah. Saya ingin sampaikan karena ayah itu memang figur yang laki-laki banget. Laki-laki itu dalam bahasa Arab rojul. Rojul itu akar katanya rijal. Rijal itu kaki. Makanya laki-laki diidentikan dengan kaki. Maknanya dua. Kata para ulama, satu, kaki itu menopang berat badan dan membuat pertahanan kuat itu dari kaki. Sehingga kalau kita lihat persilat, kuda-kuda itu dari kaki. Kalau kakinya kuat, nggak jatuh. Makanya laki-laki itu seperti kaki.
kuat, maka kuatlah keluarganya. Sehingga laki-laki itu menopang segalanya. Curhatan orang tua, curhatan mertua, curhatan istri. Begitu laki-laki. Apa aja orang cerita sama dia. Gak ada masalah. Itu laki-laki banget. Yang kedua, laki-laki itu punya fungsi melangkah. Memang laki-laki nggak boleh stay at home. Laki-laki beda sama perempuan. Waqorna fi buyutikunna. Laki-laki itu banyak bergerak. Jadi memang kalau laki-laki bergerak karena tugas itu biasa. Yang kedua, dalam sejarah Islam, bahwa kalau bapak pulang sebulan sekali, itu mah masih mending. Ada Ibrahim pulang setahun sekali. Nggak ada media komunikasi. Ada juga yang namanya Abdullah bin Qasim. Nanti di bukunya juga saya tulis. Ya, salah satunya Abdullah bin Qasim itu pulangnya adalah 17 tahun sekali. 17 tahun sekali dia pulang. Yang lebih menarik adalah ada ayah yang namanya Faruh. Faruh ini pulangnya 30 tahun sekali. Ada dalam kitab Syiar Alam Anubala tulis oleh Imam Adzabi. Jadi Faruh ini pulang 30 tahun sekali. Jadi kalau Bang Toib 3 kali lebaran nggak pulang-pulang, Bang Faruh 30 kali lebaran. Jadi kalau bapak sebulan sekali dengan fasilitas masih ada handphone, maafi muskilah. Masih bisa. Apa rahasianya Ustadz? Nah, rahasianya panjang. Ada di buku Fatherman dan Ayah Pengembara. Tapi minimal saya jabarkan dua dulu. Satu, pengasuhan itu dasarnya adalah persepsi. Jadi bukan masalah ayah itu hadir atau tidak, tapi sejauh mana persepsi anak itu gambaran tentang ayah. Wah, ayah itu hebat ya, ayah itu sayang sama kita. Nah, persepsi anak dibangun oleh siapa? Oleh orang rumah. Yang sering di rumah siapa? Ibu. Makanya ayah itu harus mencegah agar istri jangan curcol tentang keburukan kita. Sakit hatinya jangan ceritain. Sebab sebagian besar anak tidak cegum sama ayah karena lisan ibu yang sambil gendong sambil cerita, "Ih, mama nih korban bapakmu. Dari dulu sakiti terus. Orang lain makan daging, mama makan hati." Dari dulu tuh. Nah, kalau mama istri itu selalu curcol keburukan kita, itu pasti ayah nggak bisa dekat sama anak. Bagaimana anak bisa dekat? Orang bapaknya itu disebutin sama ibunya, "Alah, bapak kamu tukang tipu. Nih mama nih korban bapakmu dari dulu. Jangan pernah percaya bapak kamu." Tuh, dahsyatnya kenapa lisan ibu. Makanya tugas bapak nyumpel lisan ibu dengan logam mulia 15 kilo setiap bulan itu ya. Ini sogokan gitu. Bukan itu. Intinya adalah menyenangkan hati. Inilah kata kunci yang mungkin jarang dipahami. Ayah yang jarang pulang harus memahami bahwa sebelum jadi ayah yang baik, jadilah suami yang baik. Sebab suami yang baik menenangkan istri. Sehingga istri itu sambil gendong, sambil cerita, "Bapak kamu tuh, ya Allah, mama sayang banget sama bapak. Bapak tuh pejuang. Baik banget. Dulu mama, Masya Allah, kemarin dibeliin mobil 3 langsung dikirimin sama papa dari kantor. Masya Allah. Waktu ngelamar mama aja, bapak kamu jalan kaki dari Surabaya ke Jakarta. Mana tengah jalan dikejar-kejar anjing, kebetok tiang listrik, injek tai kucing, dicium bencong, dipalak preman. Bapak kamu tuh hebat." Bayangkan bagaimana anak, wow, papa hebat. Setiap pulang sebulan sekali, papa. Itu karena persepsi dibangun sama ibu. Jadi kata kuncinya pertama, menyenangkan hati istri, jangan lupa. Makanya kalau nelpon nih Pak, nih bapak-bapaknya pulang, pertama kali pertanyaan bukan gini, "Anak kita gimana?" Pastikan, "Kamu hari ini bahagia nggak sayang? 100 juta sebulan cukup nggak? Kalau nggak cukup bilang, ya aku tinggal nambah lilin." Ngepet berarti. Jangan. Ya bilang, "Bang, kalau kamu maafin aku ya." Dan tugas suami kalau jarang pulang cuma satu. Dengerin curhatan istri setiap malam. Ingat nih bapak-bapak jangan pulang. Ingat, kebutuhan dasar wanita salah satunya ngobrol. Ngobrol. Wanita yang sehat jiwanya minimal keluar 20.000 kata per hari. Makanya kalau aman nikahin penyiar radio. MC itu 20.000. Makanya nih kalau kajian saya sih saranin MC-nya jangan cowok karena sudah butuh bicara. Cewek, karena ibu-ibu ini butuh ngomong. Makanya dia minimal keluar karena mau ngomong sama suaminya, suami baru ngomong tidur. Makanya ngomong sama siapa? Mumpung dapat jadi MC rebutan. Gue mau ngomong dong. Lumayan nih 20.000 kata gue habis satu hari ini. Jangan Abdurrahman nih siapa aja ya ini. Yang lain tuh gitu harusnya akhwat. Karena wanita itu bicara. Wanita itu butuh bicara. Makanya ingat nih rumusnya para ikhwan. Sejatinya tidak ada wanita pendiam. Yang ada adalah wanita yang terluka hatinya. Makanya kalau ada wanita pendiam bahaya. Wanita itu aslinya banyak ngomong. Kalau wanita diam hati-hati nih. Kalau wanita ngomongnya patah-patah singkat-singkat lagi sakit. Udah makan belum? Udah. Makan apa? Ayam. Ayam apa? Goreng. Nah itu tanda lagi sakit.
Kalau wanita itu yang sehat ditanya 1, jawabannya 1000. Dek, udah makan belum? Udah. Tadi aku bilang goreng tengah jalan ketemu Bu Juju. Bu Juju Pak nawarin Pak batu akik bacan 100.000 dapat 5. Aku main aja ke rumahnya, ternyata suaminya agen asuransi syariah Pak. Katanya kok kita daftar 100.000 nanti dari tahun kita bayar dengan 2 juta terus kita di cover kesehatan kita semuanya Pak. Gimana Pak? Ya perasaan tadi kita ngomong ayam goreng deh. Kenapa ujungnya asuransi syariah? Sehat. Sehat tuh, emak-emak ini sehat kalau ngomongnya kemana-mana. Makanya wanita kalau sehat itu niat dari rumah beli rinso, pulang buat TV LG, sehat. Memang begitu. Nah, kita nggak perasaan tadi niat beli rinso, kenapa pulang bawa iPhone Max Pro gitu? Memang sehat itu. Ya, wanita kalau nggak sehat itu pikirannya cuma fokus satu. Wanita yang sehat itu kemana-mana. Jadi kalau istri kita banyak bicara, makanya tugas para suami itu yang jarang pulang cuma nelfon doang. Dengerin aja, oh gitu, nggak usah nasihatin. Ingat wanita nggak butuh nasihat, cuma dengerin. Namanya teknik cicak. Tuh teknik cicak gini. Ya Allah, oh, gitu. Oh, tuh kita bisa sambil nonton bola. Tapi pastikan jangan kelepasan gol. Kamu nggak merhatiin ternyata. Jangan sampai kita teriak gol. Jangan. Oh gitu. Kita sambil masak, kita sambil cek WA. Cuma gini aja polanya. Oh gitu. Udah kayak template aja. Oh gitu. Oh. Ya Allah, ya Allah. Gitu. Setiap malam tugas suami gitu. Kalau istri sudah happy, ingat rumusnya. Happy mom, happy children, happy wife, happy life. Itu rumusnya kalau jarang pulang, menyenangkan hati istri. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 58, wal baladu thayyibu yakhruju nabatu bi'izni rabbih, dan tanah yang baik akan menghasilkan tanaman-tanaman baik. Tanah yang dimaksud adalah ibu. Karena penjelasan ibu sebagai tanah ada dalam surat Al-Baqarah 223, nisa ukum hatul lakum, istri-istri ibarat tanah ladang tempat engkau bercocok tanam. Dan surat Al-Baqarah 23 sebut hars itu tanah ladang. Tapi kalau dalam Al-A'raf 58 balat lebih luas. Dan memang tugas ibu lebih luas. Kesimpulannya, senangkan hati istri, maka istri akan menularkan kebaikan dan minimal branding kita sebagai seorang ayah diperoleh dari situ. Yang kedua, Bapak yang jarang pulang harus pelajari namanya golden moment, waktu-waktu berkualitas ada dalam buku Fatherman. Ya, silakan baca. Ya, silakan. Ya, kalau selanjutnya Ustaz ada pertanyaan lagi. Apakah ada perbedaan sikap atau pendidikan ayah pada anak laki-laki dengan anak perempuan, Ustaz? Mangga, Ustaz. Iya, laisa dzakaru kal untha. Al-Imran 36, laki-laki enggak sama dengan perempuan. Pertama, memang Allah ciptakan struktur otak berbeda laki-laki dan perempuan. Contoh sederhana, laki-laki dibesarkan lebih berdominan akal, perempuan perasaannya. Contoh ya, kalau mau sama laki-laki gini, papa pikir ya nak, itu sama laki-laki. Karena kita mengesankan akalnya kita aktif. Kalau sama anak perempuan, kalau papa rasa sih nggak begitu deh sayang. Papa rasa. Makanya nggak boleh anak laki-laki dipanggil. Panggilan yang unyu-unyu nggak boleh anak laki-laki. Karena menghilangkan kejantanan. Nggak boleh panggil anak laki dengan panggilan ilutuna anak bunda, pati ilutu banget. Nggak boleh. Kalau perempuan boleh. Karena laki-laki harus dibangun jiwa laki-lakiannya. Makanya kalau gendong anak laki-laki begini. Nih misalnya mana ya. Nih misalnya anak laki gendong. Nih anak laki-laki. Tuh, laki-laki. Kalau perempuan gini. Diusap. Makanya kalau tadi laki-laki ditepuk di bahu, perempuan di bagian leher ke bawah diusap. Nah, itu perempuan. Nah, itu tadi. Simulan apa lagi? Laki-laki nggak suka berhadap-hadapan kalau bicara. Kalau laki-laki itu diajarkan Rasulullah itu bersearah. Makanya Rasulullah kalau ngomong laki-laki itu untuk yang serius, naikin ke ontaknya. Kalau di zaman sekarang mungkin naikin ke motor gitu. Kita ngomongnya gini. Nah, tahu nggak suatu hari papa, nah itu boleh. Karena kalau laki-laki berhadap-hadapan, dia merasa kayak KPK sama koruptor nih. Gue diadilin nih, dituding nih, salah nih. Ya, jangan-jangan gue dituding. Begitu tuh. Nggak suka dia. Makanya kalau mau samping menyamping. Laki-laki itu senang samping menyamping. Kalau ibu ngomong laki-laki gini, bang, mana sih gitu laki-laki. Tapi kalau perempuan harus berhadap-hadapan gini. Perempuan harus berhadap. Jadi kalau anak kita lagi ngetik nih para ayah, kalau perempuan lagi ngomong harus gini, iya sayang, oh gitu, harus dilihat. Kalau perempuan nggak dilihat, dia nggak rasa nggak diperhatiin. Ingat, kebutuhan dasar perempuan itu perhatian. Wanita kalau nggak dapat perhatian, larinya ke mall. Karena di mall ada perhatian. Nah itu awal wanita ke mall. Karena dia cari perhatian. Makanya pentingnya kenapa kita cari memberi perhatian. Nah, jadi kalau anak perempuan diginiin, kalau laki-laki boleh kita sampai menyamping berhadapan. Walau misal banyak lagi ya. Itu baru uraian singkatnya. Penjelasannya bab tersendiri, ada mendidik anak laki-laki dan mendidik anak perempuan. Itu sekitar 15 kali pertemuan. Ya Allah. Masya Allah, Ustaz. Siap, Ustaz.
Ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Putri kami masih satu, umur 9,5 tahun. Sebaiknya lebih dekat dengan figur ayah atau bunda. Kami selama ini berusaha seimbang dalam segala sisi, baik peran ayah dan bunda semampu kami. Syukron Ustadz. Ustadz. Jelas tidak ada perbedaan. Seimbang itu hal yang paling. Jadi gini, anak itu ibarat burung yang terbang ke angkasa. Burung terbang ke angkasa kenapa? Dia butuh 2 kepakan sayap yang akan membuat dia bisa menukik, terbang kemanapun. 2 kepak sayap ini harus seimbang. Siapa? Ayah dan ibu. Karena masing-masing punya posisi. Ayah memberikan dampak bagi anak perempuan memiliki sifat pertama tidak peragu. Anak perempuan yang tidak ada figur ayah, anak laki-laki juga kalau nggak ada figur ayah cenderung jadi peragu. Ya, dia kalau ngambil keputusan lama, kalimat kuncinya gini, terserah. Ya gitu deh, itu khas. Menurut kamu gimana nak? Ntar dulu ya, aku timbang-timbang ya. Kalau jadi suami itu, kalau suami yang kayak gini nih, maaf nih, ibu-ibu punya suami kalau ngambil keputusan lama, pasti ada figur bapak yang hilang di masa kecilnya. Mas, yo dong, itu dong mas, itu rumah jual murah mas, ntar kita nih, ntar dulu aku timbang-timbang dulu ya. Akhirnya seminggu bilang, yaudah yuk kita ambil rumah itu tersebut. Allah udah sold out. Udah kemarin aku bilangin, udah telat. Kalau punya model suami kayak gini, biasanya nggak punya figur ayah. Karena itu. Nah, kalau ibu memberikan kepekaan, empati. Anak kalau punya perasaan dekat sama ibu, maka dia punya empati. Ya Allah, kasihan ya mas. Ya deh, kalau dia seorang suami dekat sama ibunya, istrinya nangis. Maafin aku ya sayang ya, omonganku tadi nyakitin kamu ya. Tadi aku kelepasan, maafin ya. Dia peka, istrinya nangis. Kalau ada suami nggak dekat sama ibunya, maka ketika istrinya nangis, paling tanya, cengeng banget sih kamu, gitu doang nangis kamu. Biasaan banget, cengeng kamu. Sono. Ketika orang tidak peka, ada figur. Jadi sebenarnya wanita, setiap kita butuh figur ayah dan butuh figur ibu. Mungkin ada yang nanya, gimana kalau yang yatim Ustadz, single parent? Pembahasan tentang yatim single parent juga ada khusus satu. Pertama, keyatiman tidak menghilangkan figur ayah. Karena baginda Nabi SAW ketika dia tidak punya figur ayah, dalam hal ini Abdullah wafat, ayahnya diwakili pertama kali oleh Haris bin Abdul Uzza As-Sa'di, yaitu adalah suami dari Halimatus Sa'diyah. Dia dirawat selama 5 tahun di Bani Sa'ad. Kemudian ketika dikembalikan ke kota Mekah, di Rat Aminah, ayahnya penggantinya namanya kakeknya itu kakeknya nama Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib wafat, dipindahkan ke paman Abu Thalib. Kesimpulannya, ayah ketika tidak hadir secara fisik harus ada ayah pengganti secara psikis. Makanya kalau ada yang single parent, jawabannya adalah cari figur ayah, dalam hal ini orang mahram dulu. Yaitu juga dialami oleh Hana. Hana ini istrinya Imron. Hana itu ditinggalkan oleh Imron, Imron wafat. Sementara Maryam butuh figur ayah, makanya Hana ini mengembalikan meminta tolong iparnya namanya Zakaria alaihissalam sebagai pengasuh untuk Maryam. Sehingga satu, kalau ada yang single parent, yang terbaik adalah seorang single parent wajib memberikan stimulus ayah lewat figur siapapun dalam hal ini. Ya bisa itu kakeknya, pamannya, apalagi kalau ayah kandungnya masih hidup. Ya jangan dibatasi, apalagi zolim kalau ayah kandungnya masih hidup. Kenapa? Karena anak itu milik ayah. Anta wa malu kali abika, kamu dan harta milik bapakmu. Jadi nggak boleh kita mencerabut seorang anak dari bapaknya karena dia milik bapaknya. Yang kedua adalah kalau ternyata figur mahram nggak ada, belajar dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ibunya itu ketika Imam Syafi'i dalam keadaan yatim, kakeknya juga nggak ada, paman nggak ada, dia rela hijrah dari kota Gaza ke kota Mekah demi mendapatkan TK. Dulu TK namanya kutab. Kutab di zaman dahulu tuh punya yang namanya guru laki-laki. Jadi dulu TK kutab-kutab guru laki-laki. Ini menarik, ini memberikan gambaran bahwa selain ada ayah di dalam rumah, ada ayah di sekolah harusnya. Jadi ayah sekolah mengurangi memberi stimulus akan figur ayah yang selama ini hilang di dalam rumah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Kemudian selanjutnya ini Ustaz, ada lagi pertanyaan menarik. Tadi terkait yang single parent sudah dijawab Ustaz ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana ayah menjadi figur bapak untuk anaknya, sementara ayah sendiri punya masa lalu di mana figur ayahnya tidak memberikan masukan banyak mungkin dalam hidupnya gitu, Ustaz. Jadi ini ada faktor masa lalu, Ustaz. Nangga, Ustaz. Ya. Siap. Memang sejatinya seorang ayah itu, dia dalam beberapa hal, dia tidak bisa lepas dari pola asuh di masa lalu. Itu yang disebut sebagai inner child. Atau kalau bahasanya ada hutang pengasuhan. Ada hutang pengasuhan dan ada luka pengasuhan.
Pertama, kesadaran bahwa kita mengalami hutang pengasuhan itu harus menjadi sebuah trigger untuk meningkatkan kualitas diri. Saya menulis di kalimat pertama, mohon maaf saya harus zoom sedikit di sini. Ini saya tulis kalimat gini, anak tidak membutuhkan ayah sempurna, anak membutuhkan ayah yang senantiasa meningkatkan kualitas dirinya. Ini sengaja saya tulis. Kenapa? Karena untuk menjadi, tidak ada satupun kita dituntut jadi ayah yang sempurna. Saya tidak ayah sempurna, saya banyak salahnya. Saya juga bisa jadi punya masa lalu di mana ayah saya misalnya tidak memberikan hak secara utuh kepada saya. Tapi yang saya pahami adalah ketika saya belajar, saya meningkatkan apa masalah saya. Misalnya saya kurang di sini. Di sini nanti saya bisa minta bantuan misalnya beberapa. Satu, ya saya ikuti kajian, selain saya mengisi kajian, saya juga belajar. Saya belajar misalnya dari buku-buku, saya juga belajar misalnya dari guru-guru, syekh-syekh saya gitu. Saya belajar. Yang kedua adalah saya misalnya adalah berusaha misalnya mendapatkan input dari istri. Supaya istri menstimulus apa yang menjadi kurang saya, dibantu saya. Yang ketiga, saya juga melakukan terapi personal. Misalnya apa yang menjadi masalah personal saya. Itu juga dibantu. Tapi anak melihat kita, ayah dalam hal ini meningkatkan kualitas dirinya. Dan itu adalah sebuah hal yang membuat anak mendapatkan sebuah respect. Bahwa ayah berusaha untuk men-trigger, men-treatment dirinya. Itu yang menjadi masalah. Misalnya gini, ada seorang kawan saya, dia begitu ngefans sama ayahnya, dan padahal jomplang banget. Ayahnya ini perokok berat, sementara dia enggak merokok gitu. Tapi menarik, kenapa dia enggak merokok? Justru karena bapaknya ini. Bapak perokok berat tapi memberikan dampak bahwa bagaimana dia enggak merokok. Padahal bapaknya merokok. Dia belajar, dia ceritanya sederhana. Katanya gini, gua tuh dari kecil taunya kalau pas makan malam, dia punya kebiasaan bapaknya selalu ngajak makan bersama setiap habis maghrib atau isya. Nah setiap habis makan bareng, bokap gue tuh selalu mules, selalu ke WC gitu. Mules, WC. Jadi gue tuh berkesimpulan bapak itu kayaknya mungkin lambungnya terlalu lemah gitu ya. Jadi apa-apa harus ke WC gitu. Sampai suatu hari ketika gua ada agak gede, kebiasaan ini ketika bapak gua ke WC juga gantian kan karena gue mules. Begitu gue ke WC kok gue mencium bau rokok ya. Gue mikir, "Ih, rokok nih kayaknya." Baru nggak kan gue udah gede, udah ngerti nih rokok. Begitu gue ngelihat ada tempat sampah di WC itu kan ada tempat sampah biasanya di beberapa toilet. Gue buka ternyata puntung rokok. Langsung gue curiga, siapa yang rokok nih? Setahu gue di rumah ini nggak ada perokok. Bapak kali, bapak. Tapi kan selama ini nggak tahu bapak yang merokok. Ternyata akhirnya dia mulai curiga tuh. Bapaknya setiap ini apa ke WC ya. Akhirnya dia intip diam-diam, pelan-pelan ternyata bapaknya lupa nutup pintu WC-nya, ternyata bapaknya bilang rokok, didobrak sama dia. Kaget bapak ini. Langsung bapaknya buru-buru buang puntung rokoknya masukin ke dalam di flush ke lubang toilet. Setelah itu, "Papa ngerokok." Bapaknya nggak bisa bantah. "Iya, maafin papa." "Jadi selama ini bapak rokok?" "Iya." "Dari kapan?" "Sebelum kamu lahir, papa udah ngerokok. Dan papa nggak pengen kamu kayak papa. Papa tahu susah bangetin kebiasaan rokok. Makanya papa dulu cuma bertekad, bersumpah doang. Papa hanya akan merokok kalau nggak ada anak papa. Makanya papa cari peluang." Jadi selama ini dari kecil tuh papa kalau dari selesai makan ke WC mau ngerokok. "Iya nak, maafin papa. Makanya papa nggak pengen kamu kayak papa, makanya papa diem-diem. Ya, papa berjanji nggak akan ngerokok depan kamu. Makanya papa penuhi itu." "Ya udah kalau gitu papa penuhi janji papa. Maksudnya papa nggak akan ngerokok depan aku kan?" "Ya kalau gitu aku akan selalu di depan papa." Kata dia. Kata bapaknya, "Maksudnya gimana?" "Bener besoknya papa habis makan malam bapaknya mau ke WC. Anaknya bilang, 'Aku ikut pak.' Ya elah," kata bapaknya. Akhirnya bapaknya nahan diri. Karena anaknya tahu bapaknya ke WC itu mau ngerokok. Akhirnya setiap bapaknya menyendiri ditemenin. Akhirnya lama-lama bapaknya berhenti ngerokok. Demi apa? Demi buat anak. Ini membuat anaknya bilang, "Gue tuh kagum sama bapak gue bukan cuma satu hal. Dia membuktikan cintanya bisa menghentikan karena nggak pengen anak belajar." Jadi gue kagum. Jadi gue tahu bapak gue nggak sempurna. Mungkin masih, tapi dia kalau dia marah dia minta maafnya cepet. "Papa nggak tahu kenapa tadi papa marah banget sama kamu. Karena papa nggak tahu papa kurang kontrol diri. Maafin ya nak, bantu papa." Justru di sinilah hal yang membuat anak belajar. Jadi itulah kata kuncinya. Ya, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Barangkali Ustaz mau minum dulu, Ustaz. Apaan? Oh iya, silakan sambil. Bangga, Ustaz. Saya doang yang ngopi ya. Iya, yang lain mangga silakan menikmati hidangan di tempat masing-masing, silakan. Jadi pertanyaan selanjutnya nih Ustaz, menarik ini karena
langsung japri ke saya. Assalamualaikum Ustadz, anak saya umur 5,5 tahun, punya sifat penakut, Ustadz. Kalau ketemu orang lain juga pemalu. Gimana ya biar dia jadi pemberani? Kalau Laki dia apa bangun, perempuan anaknya? anak saya umur 5,5 tahun punya sifat, di sini tidak disebutkan sih Ustadz, tapi dia bilang kalau dia bangun tidur, kalau saya nggak di kamar pasti sudah teriak-teriak marah sama saya katanya. Iya. Dulu saya LDR dengan suami, jadi ceritanya sempat jauhan sama suami saat LDR gitu. Iya. Gimana Iya. Ustadz? Mangga Ustadz. Ya memang nih ada beberapa kasus, ya bedakan antara takut, minder, malu itu terminologi yang berbeda. Karena kalau nanti dibilang pemalu, pemalu itu akhlak, makanya kaitan dengan adab. Kalau minder kaitan dengan konsep diri. Kalau takut kaitannya dengan stimulan luar sehingga dia punya treatment traumatis, itu beda banget. Jadi saya mungkin nggak bisa memberikan jawaban secara detail, tapi kesimpulannya gini. Kalau disimpulkan bahwa mungkin dari jelasan dia anaknya mungkin kalau dia harus temani mamanya takut, berarti harus temukan sumber traumanya apa. Apakah mungkin dia pernah merasakan misalnya ditakut-takuti atau pernah merasa karena trauma itu sejatinya adalah pengalaman yang tidak menyenangkan, yang tidak sempat diceritakan sehingga mengendap di alam bawah sadar sehingga menjadi tidak nyaman. Contoh ya, anak misalnya main motor, main sepeda, tiba-tiba jatuh, robek tangannya. Kemudian orang tua bilang gini, gak boleh nangis, gak boleh nangis, gak boleh gitu. Itu bala trauma. Kenapa? Karena dia nggak sempat mengungkapkan, aku luka. Nah, sebaliknya kalau anak yang nangis, luka, sakit, ya Allah sakit, iya. Itu malah nggak traumatis. Kenapa? Dia keburu keluar. Anak yang ditahan, perasaan sedihnya dan nangisnya dipendam di alam bawah sadar dia, itu yang malah trauma. Ya malah nanti akhirnya takut. Nah, kemungkinan besar cek deh. Apakah mungkin pernah misalnya lagi tinggalin, nggak boleh gitu, anak laki-laki nggak boleh cengeng. Nggak boleh nangis, nggak boleh nangis. Malah itu membuat dia akhirnya takut gitu ya. Padahal sebenarnya dia diberikan, maafin Mama ya, Mama ninggalin kamu, serem ya kesepiannya. Ya Allah, nah, itu yang harus dilakukan. Nah, yang kedua adalah mengembalikan kembali ya rasa nyaman dia ya mungkin selama ini akibat takut itu misalnya. Pertama, anak butuh untuk diberikan imajinasi tentang keberanian lewat cerita-cerita, kisah-kisah. Karena konsep traumatis dalam Quran disembuhkan dengan mengganti apa yang hilang dengan apa yang muncul dengan sesuatu yang lebih baru ya. Dalam Quran surat Hud 114, innal hasanat yudhibna sayiat, sesungguhnya kebaikan yang banyak atau hal positif yang banyak akan mengusir hal negatif yang banyak. Kalau dibaratkan, mohon maaf ya, airnya misalnya airnya ini misalnya air keruh ini kalau pengen bening, cara paling mudahnya bukan dibuang, tapi diguyur aja. Diguyur yang banyak, lama-lama air keruh ini ganti dengan air yang jernih. Makanya kalau anak punya pengalaman traumatis yang takut, maka bikin pengalaman yang menyenangkan yang lebih banyak. Misalnya saat dia misalnya mau gelap, kita bikin kegelapan itu menjadi menyenangkan. Contoh, dia trauma takut sama apa? Kegelapan. Berarti pas saat gelap bikin happy. Misalnya jangan gelap malah mamanya pakai sarung terus mungkin pakai senter. Makin takut. Yang benar pakai gelap itu bikin nyanyian. Misalnya menyenangkan, atau lagi gelap makan kesukaan, jadi dia punya korelasi. Setiap gelap ada makanan kesukaan. Kayak anak saya dulu takut gelap, tapi setiap mati lampu saya bikin Indomie rebus. Makanya jadi berharap mati lampu terus-terusan dong. Soalnya abinya jadi bikin Indomie rebus, kan dia doyan banget. Jadinya dia berharap mati lampu, jadinya dia berganti. Mati lampu menyenangkan, karena setiap mati lampu, abiku bikinin Indomie telur. Aduh, menyenangkan. Jadi ada proses pergantian imajinasi. Nah, temukan itu apa treatment lampunya. Saya nggak bisa jawab karena pertanyaan juga belum detail, entah itu laki atau perempuan atau apa. Afwan ya, mungkin karena itu mungkin dulu disampaikan. Waalaikumsalam. Siap. Satu pertanyaan terakhir mungkin Ustadz pada kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, saya pernah dapat cerita dari teman-teman bahwa dalam mengasuh anak pada saat usia 4 tahun, sebaiknya untuk anak laki-laki didekatkan dengan ayahnya, sedangkan anak perempuan didekatkan dengan ibunya. Apakah itu benar? Karena anak kami paling besar laki-laki masuk usia 4 tahun dan dekat dengan ibunya, sedangkan yang saya tahu, secara naluri katanya anak perempuan itu akan dekat dengan ayahnya, sedangkan anak laki-laki akan dekat dengan ibunya. Ya. Mohon pencerahannya. Jadi memang ada fase-fasenya, Ada 0 sampai 2 tahun itu disebut fase motherly, yaitu fase ketika mamah lebih banyak mentreatment karena mengenalkan perasaan dan kelekatan bonding kepada ibu yang menyusui. Itu. Nah, setelah itu
anak laki-laki mau perempuan di umur setelah madel itu anak mulai dekat-dekat dengan ayah. Ibu bukan berarti ibunya nggak dekat, tapi ayah lebih banyak mengambil peran karena ayah mulai banyak mengambil tugas-tugas berkaitan dengan menanamkan kepercayaan. Ya, jadi ayah lebih maju ya. Itu dari umur berapa? Ya, disebutkan oleh para ulama itu namanya umur disebut tufulah sogiroh. Tufulah sogiroh itu adalah umur, tufulah kabiroh. Tufulah kabiroh adalah umur dari anak sudah aktif bagian organ lisan, tangan, dan kakinya sampai dia nanti berumur umur 7 tahun atau umur tamyiz. Saat itu kenapa butuh figur bapak? Karena bapak menstimulus organ fisiknya supaya berlari, ya berjalan, melempar. Itu bapak justru. Nah pada saat nanti sudah mulai masuk usia tamyiz, ayah dan ibunya berbarengan lagi tuh. Ya, disitulah ada treatment akal lebih banyak. Nah, nanti baru pada saat dia sudah umur 7 tahun sampai 10 tahun, 7 tahun sampai umur 10 tahun, ayah kepada anak ayah kepada anak laki-lakinya, ya ibu kepada anak perempuan. Nanti di atas 15 tahun, ya 15-an baru ayah kepada anak perempuan. Dan ada ibu kepada anak laki-laki. Kenapa? Karena ingin mengenalkan di fase ketika dia sudah mulai jatuh cinta ke anak perempuan, harus memulai mengenal sosok ayahnya kalau anak laki-laki, dalam hal ini kepada figur ayahnya. Intinya fase ini sebenarnya nggak usah diperhitungkan umur berapa. Sejatinya kalau kita sudah memahami peran kita, tidak ada ini kita anak naluriah aja sih. Naluriahnya gini, di umur-umur apa dia akan mencari sesuatu. Misalnya dia sudah mulai asik nih, dia butuh berjalan, dia akan cari abi, papa, mendo. Itu sebenarnya umur ketika, oh papanya lebih ini. Nanti ketika dia sudah mulai perempuan jatuh cinta, atau apa, dia cerita sama mamanya. Jadi nggak ada masalah, tidak perlu membingungkan umur berapa. Sejatinya ayah dan ibunya wajib dekat di umur manapun, dan itu yang terbaik. Wallahu a'lam. Siap, Ustaz. Mohon izin, Ustaz, sebelum terakhir kan 5:30 nih, Ustaz. Barangkali kata-kata atau kalimat terakhir, Ustaz, untuk penyemangat kami semua, Ustaz. Iya. Pertama yang ingin saya sampaikan, yang harus kita lihat bahwa memang doa yang diajarkan dalam Islam kepada setiap anak tentang orang tuanya adalah sebuah doa yang menunjukkan keadilan Allah, bahwa orang tua pun harus mengupayakan ini, yaitu Robbi firli wali walidayya warahmuma kama robbayani shaghira. Doa ini kan mengajarkan, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sehinggalah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Doa ini kata Syekh Al-Utsaimin itu mengatakan gini, inilah keadilan Allah, sebagaimana Anda para orang tua berharap supaya dimintakan ampun oleh anak Anda di usia ya pada setiap harinya, maka penuhilah hak anak di ujung doa tersebut. Apa ujung doanya? Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mengasuhku di waktu kecil. Itulah mengapa inilah proses penting, jangan menyepelekan masa kecil. Karena masa kecil itu justru masa menentukan. Bagaimana mereka bisa bersungguh-sungguh menghormati kita tergantung masa kecilnya. Karena pengasuhan itu ibarat utang piutang. Kalau nggak kita berikan hak anak di masa kecil, anak akan menagihnya di usia dewasa dan perilaku yang menyebalkan. Jadi kalau anak udah gede nih, nyebelin banget, sebenarnya sedang jadi debt collector atas haknya tidak diberikan di masa kecil. Jadi sejatinya kita harus mengevaluasi hutang pengasuhan, karena sejatinya kata Allah dan surah Al-Isra, ayat berapa ya? In asantum falaha, in asantum wa in asatum falaha. Ya, jika kamu mendapatkan kebaikan, itu kebaikan untuk kamu juga. Jika kamu melakukan keburukan, kebaikan buat kamu juga. Intinya, kalau kamu melakukan yang baik untuk anak, kebaikannya nanti masa dewasa dia akan membalas dengan bakti pada kita. Kalau kita berbuat buruk sama anak, ya anak akan membalasnya dengan perbuatan yang buruk juga. Dan kita tidak inginkan seperti itu. Mohon maaf sekali lagi, apa yang kami sampaikan tidak maksud menggurui, mungkin banyak sekali hal-hal yang kurang berkenan, banyak kesalahan juga saya sebagai mungkin yang dalam hal ini tidak mungkin saya menjadi seorang pemateri yang sempurna, masih banyak kekurangan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maafkan. Aku qouli hadza fa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz.